Mulai ya, Kak? Kita mulai ya, Kak? Suara Gracia spesial bersama Agus Rohani dan pengenalan album baru di program Ngobrol Bareng. Belum dinamain. Ganti aja. Suara Gracia. Luring lama ya. Iya. Udah tinggal dinamain ngobrol bareng. Langsung aja ya FLC Worship ya. Ya, Gitu tah. ya, udah. Terus tinggal keluar aja. Besok duduk dulu. Duduk dulu. Yuk. Oke, Sobat Gracia, kita saat ini ada di program spesial kerjasama Radio Suara Gracia dengan Revival, yaitu Ngobrol Bareng. Iya, ngobrol bareng sama bintang tamu kita di siang hari ini ya. Belum diperkenalkan, nanti dulu ya. Oke. Karena bikin penasaran. Kita terhubung dengan rekan-rekan dari FLC Worship. Iya. Ya. Semoga benar ya ini pengucapannya ya. Semoga benar. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Iya. Oke, kita mau sapa dulu untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Ada beberapa cowok tampan ya. Wakili dari FLC Worship ya. Iya. Kita nanti akan berkenalan satu persatu. Yang pertama mungkin dari siapa dulu nih? Ada di sini ada Kak Daniel, ada Kak Brian dan Kak Kenny. Silakan, siapa yang mau memperkenalkan diri dulu nih? Oke, ya udah dari saya aja dulu ya. Oke, Kak Kenny. Silakan Kenny. Kenny. Yang udah Kak Rinto selamat siang. announce tadi ya, saya Kenny. Untuk di FLC Worship ini dipercayakan sebagai produser dan musik arranger. Ya. Oke, jadi produser ya tadi ya. Produser ya. Oke, ada Kak Kenny sebagai produser. Selanjutnya siapa lagi nih? Mau Kak Daniel atau Brian dulu? Silakan. Saya dulu kali ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Daniel Tarigan di FLC Worship ini. Kebetulan saya jadi salah satu singer bersama teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang terakhir ini. Oke, yang terakhir. Ada Kak Brian. Selamat siang, Shalom. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brian. Di FLC Worship, aku sebagai drummer. Sebagai drummer. Oke. Ini ada produser, ada lengkap singer, ya, dan perwakilannya. Ada drummer juga ya. Lengkap semua perwakilannya satu-satu ya. Oke, Kak. Kita mau bahas nih untuk FLC Worship ini. Boleh dong memperkenalkan buat keluarga Gracia yang saat ini sedang mendengarkan. FLC Worship ini dari kota mana nih? Kalau boleh tahu. Silakan. Thank you Kak Rinto, Kak Winnie. Shalom juga buat semua pendengar, khususnya di Suara Gracia di Cirebon ya. Senang banget hari ini kita bisa diundang untuk bisa berbagi, share, yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Cirebon. Dan kalau bilang kita dari mana, memang FLC Worship ini adalah grup musik salah satu gereja lokal di Jakarta tepatnya. Oh, di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi deket ya, nggak jauh dari Cirebon. Tapi ngomong-ngomong udah pernah ke Cirebon belum? Sering ke Cirebon ya? Udah dong. Sering ya. Iya, udah makan apa tuh namanya? Apa tuh, empal gentong? Nah, yang di lampu merah tuh. Oh iya, nasi jamblang, kulineran ya. Iya, nanti kapan-kapan mampir ke Suara Gracia ya. Oke, jadi ini sebenarnya di Jakarta, begitu ya, FLC Worship ini. Nah, udah berapa lama nih Kak untuk terbentuknya ya dari FLC Worship sendiri? Oke, kalau FLC Worship ini sebenarnya kita ini worship team ya sebenarnya di gereja. Dan ini bukan hanya sebuah grup aja sih sebenarnya. Kita nggak bentuk grup khusus gitu. Jadi teman-teman yang terlibat di worship team yang kita coba bangun kreativitas mereka supaya jadi di pelayanan juga kita kan nggak stagnan, dan tentunya saya lihat banyak sekali potensi di worship team. Jadi kita coba
create something dengan setiap potensi yang ada, bagaimana kita bisa menghasilkan karya-karya yang bisa memberkati jadi seperti itu ya untuk bisa kembali mungkin mengeksplor lah gitu ya Kak, dari setiap talenta-talenta yang ada. Nah, Rinto penasaran nggak sih FLC ini ada singkatannya enggak sih? Nama kepanjangannya nih apa? Atau mungkin kenapa ya namanya FLC? Ya. Sebenarnya kalau FLC itu singkatan dari Forward Living Church. Forward Living Church. Jadi nama gereja kita Forward Living Church. Jadi disingkat FLC Worship. Ternyata itu ya. Kita boleh tahu personilnya berapa orang nih Kak total? Kayaknya cukup banyak ya. Ya kalau untuk vokal kita ada 7. Wow. 7. Banyak ya. Ya untuk musician kita ada 4 yang sekarang ini yang terlibat di produksi di album pertama ini. Oke. Nah, album pertama berarti ya Rinto ini betul. ya. Albumnya ini Alpha Omega ya Kak ya? Jadi Alpha Omega. Album pertama ya Kak? Rilisnya di tahun berapa ini Kak? Untuk rilis barusan di bulan Juli kemarin, kita rilis di tanggal 17 Juli. Minggu lalu. Bulan ini. Ya, 17 Juli ya? Baru banget ya. Jadi masih fresh banget. Masih fresh ya. Masih angetan ini. Masih anget ya, bener. Oke, ini bicara soal album dari Alpha Omega ini, ada pesan apa nih Kak yang mau disampaikan dari album ini untuk pendengar dari setiap lagu-lagu yang ada? Iya. Oke, kalau dari setiap lagu yang ada, pesan kita sih sebenarnya kalau bicara tentang album secara keseluruhan ya, bicara tentang Alpha Omega kan ini bicara tentang sebuah keyakinan sih, karena kita orang percaya yakin bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Dia yang perkasa, bukan hanya hari ini tapi sampai selamanya. Di album ini kita percaya bahwa lewat FLC Worship kiranya bisa jadi sarana untuk Tuhan bicara dalam setiap kehidupan kita lewat bahasa-bahasa yang sederhana, lewat musik, lewat lirik lagu, supaya orang bisa percaya bahwa memang Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan itu punya kuasa, Dia nggak hanya cuman ada di saat kita dalam situasi tertentu, tapi kita ingin setiap lagu ini bisa menyatakan bahwa Tuhan itu kita harus percaya bahwa Dia ada dalam segala situasi di kehidupan kita. Itu tujuannya ya Kak ya, pesannya juga ya. Nah, kita mau tanya nih sama Kak Daniel ya. Kak Daniel ini kan sebagai vokalis, salah satu vokalisnya ya Kak dari ke-7 vokalis tadi ya. Satu lagu ya. Nah, Kak Daniel ada di lagu yang keberapa nih? Karena kita tahu bahwa lagunya atau album ini nih isi lagunya cukup banyak ya Rinto ya. Ada 9, benar nggak? 9, betul. Ada 9. Nah, Kak Daniel ini ikut yang lagu keberapa nih? Atau semuanya 1 sampai 9? Oh enggak. Enggak, saya kebetulan dipercayakannya di lagu yang ke nomor 4 ya, track nomor 4 Allah yang Kudus. Allah yang Kudus. Itu beatnya lumayan cepat ya, biasanya. Cuma bilangnya lagu praise ya, padahal ya intinya itu lagu bertempo cepat gitu. Jadi dari 9 lagu itu kan ada 2 yang bertempo cepat, 5-nya yang lebih slow. Nah, dan saya dapatnya yang nomor 4. Yang nomor 4, cuma 1 atau ada lagi? Kalau take vokal artinya untuk lead vokalnya ya. Tapi kalau take vokalnya sih di beberapa lagu kita mengambilnya bareng-bareng. Ya, tapi untuk lead vokalnya kan setiap lagu itu punya karakter ya, dalam artian ini lebih cocok dinyanyikan dengan suara yang seperti apa itu kan tergantung Bapak produser kita gitu kan. Jadi ya dapatnya 1 gitu. Nah, kita mau penasaran juga sama Kak Daniel ya. Kak Daniel, ketika diminta untuk lagu nomor 4 ini Kak Daniel, awalnya tuh seperti apa sih? Kaget atau ada kesulitan gitu dengan lagu ini? Karena kita tadi sudah mendengarkan lagu Alpha Omega tuh enak ya Rinto ya. Musiknya juga oke, ya kualitasnya oke juga. Nah, sekarang yang jadi penasaran Kak Daniel sendiri gimana nih ketika dapat lagu nyanyiin ya nomor 4 Allah yang Kudus, press lagi gitu. Ada pengalaman apa nih Kak? Bisa menyanyikan lagu ini mungkin? Pengalamannya mungkin secara rohani juga, pengalaman juga secara
secara skill juga ya. Jadi kita ngomong secara skill dulu deh. Ini kebetulan pertama kali nih saya bisa rekaman secara profesional seperti ini ya gitu ya. Dan berarti selama ini kan kita melayani di gereja gitu ya, dan dengan standar yang menurut saya juga udah cukup tinggi gitu. Dan begitu ternyata masuk ke label itu jauh lebih jauh lebih sulit lagi ya. Lagu yang mungkin kalau didengar mungkin cuma sekitar 4 menit, itu proses take-nya kurang lebih vokalnya doang, kurang lebih 4 jam lebih. Ya, kita start jam 6, jam 7 kita mulai start vokal, 6 kan pemanasan dulu kan, jam 4 baru pulang jam 12. Jadi libur 6 jam. Padahal untuk lagu yang panjangnya hanya 4 menit dan itu hanya vokal aja. Gitu. Sebelumnya kan take musik dulu kan. Musiknya saya nggak tahu berapa lama lagi ya, karena musik kebetulan kan waktu musik take vokal nggak ikutan gitu kan. Nah, waktu vokal take musik nggak ikutan. Jadi pas vokalnya aja segitu gitu kan. Jadi maksud saya ternyata kalau bagi saya pribadi pertama pengalaman baru ya. Yang saya paling suka dari policy di gereja kita adalah memberikan kesempatan buat orang berkreasi gitu. Even secara skill mungkin bisa dibilang belum bagus-bagus amat lah gitu. Tapi dikasih kesempatan gitu bagi mereka yang mau melayani atau bagi mereka yang mau tertanam di komunitas kita gitu. Jadi itu menurut saya sebuah apresiasi yang sangat besar juga ya untuk orang yang punya jiwa seni gitu ya, pengen mengekspresikan sesuatu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan duit ya, saya rasa itu tidak bisa diukur dengan angka lah gitu, secara skill. Nah, secara rohani sendiri, kalau pribadi buat saya, lagu ini sebenarnya itu kan ceritanya tentang Allah yang kudus ya, Allah kekuatan kita, perisai dan pelindung. Kalau saya pribadi saya suka seperti ini. Lagu ini kan sebenarnya kombinasi antara nada, musik dan lirik ya, gitu kan ya. Dan ketika kita mau melihat makna sebuah lagu, kalau saya pribadi saya lebih suka ketika semua nada dan liriknya, ketika nada dan musiknya ditarik, liriknya masih tersisa, dan ketika liriknya itu masih bermakna, bagi saya itu lagu itu bermakna. Karena dari pesan yang paling penting dari sebuah lagu itu rohani terutama, bukan cuma musik dan nadanya gitu. Karena musik dan nada itu kan bisa juga kita dapatkan di produk-produk seni sekuler kan. Itu nggak. Yang membedakan rohani dengan sekuler itu kan sebenarnya adalah liriknya, betul nggak? Jadi liriknya itu ketika nada dan musiknya dicabut, liriknya ketinggalan, nah masih ada makna nggak? Dan bagi saya lagu itu kan bercerita tentang penyerahan seutuhnya ya. Jadi kita mengandalkan kekuatan Tuhan di situ. Gitu. Kata-katanya kan kau kekuatanku, perisai di hidup, kota benteng dan keselamatan, itu kan sebenarnya bentuk pengakuan kita gitu kepada Tuhan. Kalau tadi Kok Kenny sempat bilang Tuhan selalu ada, ya itu bentuk pengakuan kita ke Tuhan bahwa Dia ada gitu. Apapun yang terjadi, God is still in control gitu. Dia Tuhan akan selalu dalam kendali gitu. Jadi bagi saya itu menguatkan rohani saya juga, menguatkan itu kayak sebuah pengalaman juga, dan itu berdampak sampai ke kehidupan pribadi kalau menurut saya gitu kan. Karena kan kalau kita udah tampil seperti itu kan sebenarnya tanggung jawabnya bukan lagi ini kan ya. Maksudnya bukan lagi masalah di atas panggung atau di dalam rekaman, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus menunjukkan example itu kan, menunjukkan bahwa kita menghidupi nilai-nilai yang kita nyanyikan di dalam lagu itu gitu. Kalau saya sih sentuhannya ke sana ya, gitu. sentuhannya ya dalam hati juga ya, mengena begitu dan menjiwai lagu tersebut ya, begitu ya Kak Daniel ya. Nah, lagu ini sebenarnya ditulis oleh siapa nih? Siapa yang mau jawab? Kak Kenny atau mungkin Kak Daniel nih yang mau bocorin? Apakah bergantian penulisnya? Iya, karena kan ini nomor 1 sampai 9 ini ya. Dari penulis lagunya. Nah, itu Kok Kenny lah. Iya, Kak Kenny ya, mungkin Kak Kenny bocorin dong untuk yang lagu-lagu semua ini di album Alpha Omega, itu siapa yang menulis? Apakah Kenny yang tulis liriknya? Jadi kalau untuk album ini ya puji Tuhan percayakan untuk bisa create untuk beberapa lirik, ada sekitar 7, terus ada 2 lagu, ada dari teman-teman yang lain yang belum sempat join hari ini karena kemarin sempat ada beberapa yang kena COVID.
Ini juga Brian lagi sementara isoman nih. Oh iya. Oke, kita mau dengar suara Kak Brian ya supaya sembuh ya. Oke, jadi itu ya Kak Kenny ya. Jadi ada beberapa yang ditulis oleh Kak Kenny dan juga dari teman-teman yang lain ya yang membuat lagu-lagu ini menjadi indah ya Rinto ya. Oleh karena itu kita ke Kak Brian dulu nih. Kak Brian. Ya, Kak Brian dia main drum ya. Main drum. Pengalamannya apa nih? Ya, ini kan kayak Kak Brian pertama kali atau sebelumnya udah pernah terlibat dalam proses rekaman nih, Kak Brian? Kalau saya sih untuk proses rekaman mungkin nggak pertama kali sih, cuma emang kalau dalam lagu Rohani emang pertama banget. Pengalaman pertama ya? Iya, pengalaman pertama. Kalau Rohani emang baru pertama kali. Oh, berarti sebelumnya pernah masuk ke dapur rekaman ya berarti ya, mengikuti proses rekaman, tapi untuk lagu yang sekuler berarti ya Kak ya? Iya, kalau lagu sekuler pernah. Pengalamannya apa nih Kak yang didapat selama proses rekaman album Alpha Omega ini? Kan kalau sebelum-sebelumnya Kak Brian itu kan lagu-lagu sekuler ya. Apa perbedaannya di saat rekaman lagu sekuler dengan lagu rohani Kak? Perbedaannya di kita, kalau saya sih ya, kalau lagu sekuler itu cepat ambil, misalkan kita tinggal dikasih guide sekian, terus dikasih kayak catatan nanti ikutin ini aja gitu. Jadi kita tuh tinggal ngikutin. Tapi kalau yang proses yang rohani ini kita yang benar-benar apa ya, kayak menjiwai ya. Iya, emang moodnya harus dapat, soul lagunya juga harus dapat. Soalnya malah kalau lagu rohani yang agak susah dapatnya itu moodnya lagu slow. Malah lagu slow. Kenapa moodnya agak susah? Agak susah karena emang kita iya, pertama lagu-lagu yang terutama lagu-lagu yang Bang Kenny itu agak-agak ini ya, agak-agak nyentuh banget ya. Oh, jadi maksudnya mau jadi tersentuh juga gitu pada saat main drumnya. Iya, terus aku juga harus pikirin nih part-part yang cocok, feel-feel yang cocok dimasukin, dan itu tuh emang benar-benar harus dipikirin matang-matang bener-bener. Soalnya kalau asal masukin gitu takutnya jadi nggak in dalam lagunya gitu. Iya. Oke. Jadi memang ternyata rekaman lagu rohani itu lebih berat ya, lebih berat susah ya. Tantangannya ya. Tantangannya dibandingkan lagu sekuler ya. Karena memang di dalamnya itu kita harus ada jiwa kita yang dimasukkan ke dalam lagu itu ya, soul kita, perasaan kita ya, dan terlebih lagi roh kita ya Winnie ya. Jadi kalau misalnya lagu sekuler mungkin ya sekedar kita lakukan sesuai partitur, jalan sudah beres gitu. Ya ini sesama drummer ya, jadi lebih mengerti bahasanya gitu, lebih mengerti curhatannya dan pengalamannya ya. Bukan connect ya. Rinto ya. Oke, lebih connect. Kak Kenny, Kak Daniel, mungkin ada yang mau ingin disampaikan juga terkait dengan album ini. Dan satu lagi mungkin jadi pertanyaan juga ya, sasaran pujian ini di Alpha Omega itu adalah untuk orang-orang muda saja atau memang untuk umum sih Kak Kenny? Sasarannya harus mendengarkannya ini? Ya, jadi kita buat ini memang semua untuk dari aransemennya lebih ke lintas generasi sih Kak. Jadi mau orang tua, mau youth, mau dewasa, semua bisa mendengar dengan easy listening gitu. Dan bahasa-bahasa yang kita juga buat menurut kita itu bukan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, tapi bahasa-bahasa yang Tuhan titipkan. Seperti saya bilang tadi, bahasa-bahasa yang sederhana untuk benar-benar kita langsung connect dengan setiap lirik lagunya. Iya, mungkin di bagian akhir sebelum nanti kita dengarkan suara dari Kak Daniel, mungkin ya, atau siapa yang mau menyanyi bertiga juga boleh ya. Kita tunggu. Nah, kita mau ini juga tanya setiap pesan-pesannya begitu ya, yang mau dipesankan nih untuk semua pendengar Suara Gracia ya, yang sudah mendengarkan lagu atau album dari Alpha Omega sekaligus boleh mengajak nih ya, Kak Kenny, Kak Daniel juga Kak Brian. Silahkan, dimulai dari yang silakan ya, dari siapa? Daniel. Dari Kak Brian ya. Kak Brian. Yang bungsu ya. Dulu bungsu. Apa nih yang mau disampaikan ke pendengar supaya lewat lagu ini boleh jadi berkah buat pendengar? Apa ya? Kalau saya sih
pesan-pesannya lebih ke tiap dari lagu yang kita sampaikan tuh penuh makna, penuh arti, penuh penuh dengan pujian yang kita sampaikan tuh benar-benar apalagi beberapa lagu tuh saya tahu berdasarkan pengalaman beberapa teman yang ciptain juga. Jadi pesannya lebih ke lagu ini kiranya dapat menjadi berkat, dapat kita hidupi, dapat kita terima, dan dapat kita hidupi nilainya setiap hari gitu aja. Iya. Pak Daniel, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih, kita menyusun semua ini dari hati gitu ya, dan puji Tuhan bisa launching, dan kita berharap setiap hati yang terlibat dalam membuat album ini itu bisa tertransfer gitu kepada pendengar gitu ya, bahwa ini lagu-lagu yang diciptakan, dibuat dan disampaikan dengan sepenuh hati gitu, dan berharap itu bisa menjadi berkat gitu buat pendengar lagu ini gitu ya, album ini, dan bisa memberikan kekuatan ya, karena banyak lirik-liriknya di dalam yang kalimat-kalimatnya yang ya seperti saya bilang tadi, ketika kita cabut nada dan suaranya, yang tersisa tinggal liriknya, dan ketika liriknya saja yang kita baca, sebenarnya itu udah cukup dalam maknanya gitu. Dan saya berharap itu bisa saya berharap orang yang mungkin lagi susah, patah hati, lagi imannya mungkin lagi goyang, lagi menaiki cobaan, lagu-lagu ini bisa menjadi salah satu yang bisa menguatkan dia melewati hari-hari itu gitu, bahwa Tuhan itu sudah ada di ujung jalan sana gitu, Alfa dan Omega gitu kan, sebelum kita ada dan setelah, dan di hari-hari yang bahkan belum kita lalui pun Tuhan sudah ada di sana gitu, dan semuanya akan baik-baik aja gitu. Saya sih berharapnya seperti itu. Oke. Kak Kenny, terakhir. Silakan Kak Kenny, closing statement-nya. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain sih. Biar setiap lagu ini kiranya bisa memberkati setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, dan sesuai dengan visi kita bahwa ya lagu-lagu ini memang harus benar-benar menjadi salah satu sarana Tuhan untuk Tuhan bicara dalam setiap hati, dalam setiap pribadi, supaya dalam keadaan apapun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dan nyata dalam hidup kita, dan Dia nggak pernah sedikit pun untuk lepasin kehidupan kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, dan itu harus jadi keyakinan kita semua. Dan lewat lagu ini ya kita percaya akan memberikan impartasi dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita nggak akan pernah, iman kita nggak akan pernah goyah, karena kita percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Amin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih nih buat Kak Kenny, Kak Daniel, dan Kak Brian ya. Siang hari ini sudah sempatkan waktu untuk berbagi kepada kita terkait dengan FLC Worship, lagunya Alfa Omega. Tapi kita penasaran nih, kita pengen denger dong Kak Daniel nyanyiin satu lagu, boleh? Seru langsung. Mau yang mana lagunya? Rapnya aja boleh. Yang tadi, yang nomor 4 boleh. Ya. Nomor 4. Nomor 4 dah sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Kak Daniel nih. Mungkin refnya aja boleh, refrennya aja. Iya. Allah yang kudus ya. Saya nyanyi nih maksudnya. Serius. Atau mau 3-an nyanyinya? Boleh, nggak apa-apa mau 3-an. Udah bareng aja lah. Ya udahlah, bareng aja. Boleh. Iya. Nggak distorsi kayaknya kalau bareng. Kau Allah yang kudus bertahta di hidupku. Oh, imanku percaya, ku pegang janjimu dalam kesetiaanmu. Oh, kau sumber kuatku. Oke. Refnya sesingkat itu. Biasa, suaranya indah sekali ya. Terima kasih banget nih ya buat Kak Kenny, Kak Daniel, Kak Brian yang siang hari ini memperkenalkan albumnya. Thank you. Sama-sama doakan ya supaya FLC Worship boleh terus jadi berkat. Betul. Kita tunggu untuk karya-karya berikutnya ya kan. Setiap lagu yang sudah ada di album Alfa Omega ini
boleh memberkati banyak orang. Oke, kita jumpa lagi di lain Oke. kesempatan. Semuanya sehat selalu Sehat ya. selalu. Kak Brian juga lekas sembuh ya. Semuanya. Tuhan berkati, sukses Tuhan selalu memberkati jadi selalu, berkat ya. selamat Memberkati. melayani. God bless you. Oke. God bless. Ya, Seru itu dia banget Keluarga bersama Gracia. FLC Worship ya. Iya. Dan lagunya juga Keluarga Gracia boleh langsung request. Iya. Karena ada di Radio Suara Gracia. Betul. Album Alpha Omega. Tadi pertama kita sudah putarkan Alpha Omega judulnya ya. Itu dia ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih di program After Lunch Keluarga Gracia setelah kita dengarkan beberapa lagu pujian berikut ini. Anda baru saja mendengarkan program Ngobrol Bareng seputar album rohani dan